Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain apa, senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang dan senang. Wah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya gak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa mau. Akhirnya dia mikir iya ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian, ya kan? Kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu, kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala, tidak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji, itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, andai kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau apa homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Nah, ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti itu. Seperti sama merengut, yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng mau kok merengut orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul, yang nggak seneng kan bilang wah ita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak tuh ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini kata saya. Ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati soalnya kan. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan ini. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul.
Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. 3 hal ini, kalau 3 hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu 1, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa celok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi, berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada taat, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sedekah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja, alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau waktu fi halalin karena lagu ajirnya begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah itu. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah meskipun nggak paham, nggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak jenengan-jenengan, santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan tidak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih mencari. Itu pasti sampai Anda saya.
Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya? Karena hadis ini itu tidak mihak saya, nggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu maka bergembiralah jenengan saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01, 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Nggak boleh ilmu, tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius tapi tidak usah masukkan hati, nanti kalian protes nggak bagus Israel itu. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janib, mutawadi, layinal janib, sahlal akhlak, namanya layinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat-sangat simpatik. Namanya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyah Snen atau ya Salisa Robiah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu. Sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama. Orang Arab memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada tak itu muannas. Soalnya bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh, bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, mengikuti dagang, semua keajaiban dan alamatun nubuwah itu ada semua, termasuk tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa?
mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya agak reaksi biasa saja. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairo itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi, biasa-biasa saja, tetap dagang saja, Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah, yang sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi ini kok gini-gini aja. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakatnya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari, itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama gak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa apa? Bekal. Jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Tidak tahu. Motifnya apa? Tidak tahu. Motifnya tidak tahu. Tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib husnudzon. Harus baca ini ya Muhammad. Nabi begitu fatwa. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu? Kodum itu kapak langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati fakmu, itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Mengurangi beban bumi. Mengurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni sampai. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah mau'idhah, kafa bil mauti wa'idun. Cukup mati sebagai nasihat, ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu udah bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya yang bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sampean tuh keren betul, sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat.
Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Tahu ini yang ini? Yang seru yang apa? Enggak yang lain yang GG. Gonjong siapa lagi? Semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ini? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau di sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya? Ya. Di mana Pak? Sampai mesin ya? Ayo. Mesin sebagai saksi ya? Ya bagus lah. Saksinya apa? Kubuta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat saksinya apa? Itu bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuadu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuadu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamiluni. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai ya mu'annas sama khotoba atau pakai mudzakkar ghaib al mudzakkar mukhatab jamak tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga. Sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Enggak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Takut kamu nggak jadi nabi. Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, madza tara? Apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah ya, tahun awal apa? Nubuwah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyahu, masa betul umat saya mau mengusir saya?
Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fi hajatan hina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama nama latihan bikin mesin saja ini ambil latih bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah ngalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Jadi itu bedanya. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah, Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamama tuti'u sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya kata Nabi. Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya katanya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak dipangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu pun. Makanya saya bilang agak absurd. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Tidak, lari. Akhirnya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi sempurna. Ini yang saya tunggu-tunggu, Kang. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantu. Jadi Nabi dites itu ada tahu ya lugu saja. Temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh kalau ada aurat senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu, maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amra minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah Khadijah itu merengut ya. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar ya. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah.
Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budak dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti gini lah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'a, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini, wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini lah yang sampean wa awaluman ngerameni mbu masjid. Sudah gak apa-apa, sementing awaluman apa masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus, layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa apa? Mekah. Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya won itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan, dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tunggu, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe santai. Monggo. Ya gak pantas-pantasnya. Oh, sterilkan dulu. Pas pamret sopan, wah Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun nah mungkin. Itu saja tidak mesti ya. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lakot soba, dia sudah keluar kali itu. Mulane wong ora oleh percaya mbek imane nemen-nemen kecuali njaluk hidayah ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah iku wek-wekmu dhewe. Niki rungokno tenan nggih. Omah iku wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misalnya terserah kowe ngger kulon mbok gawe ruang tamu. Ngger tengah ruang keluarga, pol guri MCK WC. Sing dadi WC yo nangis tenan, mbok digo ngising, rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusuh sithik disaponi, rusuh sithik. Cek enake nasibe. Suwe-suwe WC wiridan suwi. Wala-wale zaman sing di omah ku pikirane rubah. Omah iki tak adepno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa omah iki tak adepno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih, waduh mantan terhormat gitu ya. Lagi Allah ngurusi wong yang ngono iku, wong ra iso saiki PD dadi kiai dadi ulama.
Nak Allah nggelincirno ki urang pira wene, katut dhuwit, katut wedoan macam-macam. Taqabbal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat. Iki sing ngrasa apa? Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak gelut menang terus nduk dhuwit. Terus ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat ku seneng nak wong juadeg ini mlebu Islam iki cocok. Didongakno tenan. Kok Islam klunak-klunak kok Mustofa ora pati ana gunane. Dadi Islam ku butuh preman. Mulane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar rapati ngalim nggih paham. Dadi ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut sapa pokoke ngono. Bareng Nabi roh kekuatannya Umar iku ndonga, Allahumma aizal Islam bi Umar. Muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Mergo sing masuk Islam iku wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Ya cara saiki Mustofa terang gak wani itu kan. Ngadepi bojo ora wani. Walhasil Umar iku akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi. Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino. Marani Abu Jahal, Abu Lahab, gue pedang. Nggak gue ganggu Rasulullah tak pateni. Guntingan wong kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jaronu baru kaya napa? Preman. Mulane kiai-kiai sing ngalim roh preman wis tenang wis biasa. Kok wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubuhno gereja sing diudeni ya preman-preman iku. Ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng ya ngono ya aja syariatno tapi dunya mulai dhisik ngono dadi ngono pangeran ngono. Sa'labai waliane cerita iki rungokno tenan guys. Sa'laban ku tiyang saleh khusyuk. Mulane sing khusyuk iki hati-hati mergo ora pati dadi energi napa Islam. Sa'labai khusyuk mbudino ning masjid. Khusyuke pol. Saking khusyuke sampai wong-wong darani Sa'labai hamamatul masjid. Napa hamamatul masjid merpatine masjid mergo jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, "Ya Sa'labah, kenapa kamu melayu?" Jare mergo garwane niku gentenan apa? Nganggo klambi. Walhasil Sa'labah akhire ndongakno Nabi, yo ndongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, "Ya Sa'labah, jangan-jangan keadaan Anda sekarang tuh lebih baik." Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi ndongakno sugih kasil. Sugih. Pertama wedhuse iku mung 40, suwe-suwe benal jabalen. Ribuan wedhus. Lagi hati-hati kowe nek medhit iku ora apa-apa, tapi aja sampai salah hukum. Mulane ngendikane ulama-ulama, wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nek salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sampai zalimun sampai fasikun. Sa'laban sampean saiki hitung ae. Iki hitung kan ya. Mulane iki mumpung rong sugih kula bolak-balik matur. Kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki. Wis ngandel aku. Ya kan ya mumpung rong sugih iku nak lomo saiki. Wong sugih nek wis medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya iki. Kowe nek ora percaya nak teoriku bener. Misale Ruhin ngaji mbek aku kan bendina ngaji mbek aku. Sakuhin, misalnya aku dolan ning nggonem kowe di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedanten wangsal. Mergo pitik. Donyane yo pitik loro tok ora duwe liyane. Ayam lho, ayam jantan. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki donyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Gen aku nak ning gono kei sapi mesti tok. Waduh kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat duwe pitik mok loro tok, dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, mbok kena kancam 50.000 ku enteng. Padahal donyamu mek 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak dhuwitmu 20 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem to ora lho gak usah munafik, gelem to.
Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga. Wong kok medhite ngono lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku nak medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiai nek ora oleh wong trimo napa? Pitik. Tapi nak sapi. Mikir kan? Ah, mulane saiki kanca-kanca sing melarat, anu sugih medhit iku maklumi kowe ora rasane dadi wong sugih. Kula lah ya ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir medhit perkara kula dadi. Nah, Sa'labah ni balik teng Sa'labah. Sa'labah niku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih, nak zakat saiki ae gak gelem. Nak ampun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 swidak misale papat. Lah nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhuse Sa'labah ana sing ngitung wis 4000. Nak 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah Sa'labah niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Lha disebut fa'aqabahum nifaqan. Lane wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran jek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh, tapi ijo nemen-nemen. Tapi paling elek ing dawaku nak salah napa ngukumi. Nggih nak salah napa ngukumi. Kaya wong PKI lho, nak ngukumi kiai ya kaya ketua geng. Wae nak dadi kiai, tengok-tengok ning omah dhuwit anak buah setor dhuwit, ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok-tengok. Dadi dhisik PKI nak provokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa geng. Jadi ku macam-macam. Jadi kayak kudu royo. Jadi mulane wong niku mikir. Jadi Umar sing preman jadi wong apik. Sa'labah sing wong apik jadi wong elek. Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu iku ora ana jaminan dadi ruang tamu terus. Iso wae sahibul bait ngrubah dadi WC. Sing WC iso wae dirubah dadi ruang tamu. Mulane umpama kertas sing oleh ndonga niku ya tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dakok dhuwur, sing tepak dadi kertu remi dibantingi. Pemene nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora ro. Lah mulane wong kon ndonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita ora tau roh sampeyan di posisikno Allah piye ra roh. Kula wis padha-padha ora. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pangeran. Ya pedene pas mulang tok, mulang kan nerangno fadilahe pangeran, nerangno napa nggih, keutamaane pangeran, nerangno awake dhewe ben wis. Mulane cara ngalim-alim nek dilebokno neraka ya tenang ae, paling dadi bukti nek Allah iku kuwasa, aku ora iso mlebu swarga. Dilebokno swarga ya tenang, wis kadung niku, wis kadung roh carane. Aku ya mlebu neraka wis ora siap wis. Jadi paham gitu, terus kula suwun hukum-hukum fikih dasar niku kudu roh. Gue iling-ilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadhihi syariah, ya oleh sapa syariat ini. Mohon kula terusaken ya. Qul lil mu'minina, qul ngucap sira kabeh lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Ya ghuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata, maksudnya ora usah plengaan ning gone-gone sing mari maksiat. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukmin ponadzuruhu ningali ma. Wa min timin zaidatun zaidah. Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing farjine mukmin. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukminin po fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi gamane jaga mripat jaga farji dalika uta mengkono-mengkono kabeh wa askal wa apik khairun wa apik lahum kedhe mukminin. Inna wa satuna wa khabirun dat sing bersani bima aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peninggal wal furuji lan klan pira-pira farji fa ijazi moko mal sapa wa ing kabeh alaihi ing atase mayasnaun wa qulan ucap sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yakhtutna supaya merem sapa mukminat min absorihinna sange peninggalane mukminat
Amma sing perkara la khilu kang ora halal laguna kedhi mukminat apa nadharu ningali ma. Wa yafatna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing verjine mukminat. Amma sing perkara la khilu kang ora halal laguna kedhi mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Wala yubdina lan ora kena ngetokno sapa nisa, yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat. Zinatahunna ing zinae mukminat. Ilama kecuali perkara zuhara kang peteke apa minha saking zina. Wa tema dzara minha iku alwaju wajah wal kafani lan pepek loro. Niki jelas nggih. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan? Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim ada. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Dadi wong wedok iku nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ra iso turu. Takokno ruhin apa ngono gue paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadar wong kukulan wong kok kukule kok eleke ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Allah ya ora rido mergo kawulane napa dinyek. Kowe kancanan wong sugih ya fitnah, mari toma arep-arep dikei dhuwit. Kancanan wong melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki. Wa balawna hum bil hasanati wasayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik ku ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu. Bareng ro wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah selama ini orang ngira coba ku nak ndelok wong ayu. Wong ngira nak kiai elek kancanan sugih mergo mari toma. Lho kancanan wong melarat sing memperbudak ya akeh nganti ra kober ngurusi urusane dhewe men dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong melarat golek mangan go bojone kangelan tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon nata kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris itu penting. Oh itu kriminal cara kula. Jadi kowe kancanan wong sugih rawan tomak, nak wong melarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, syahwat yo elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi wong sugih gelem, wong melarat gelem. Wis wong sak uni-unine pokoke sementing ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem, wong elek gelem, tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok pokoke kula nek ndonga pokoke kula. Lha iku manusa. Ya manusa wis ngoten niku. Nah, berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara mazhab teng Timur Tengah kados teng Arab Saudi, teng pundi niku, teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi nih. Iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok iku cadaran. Ya nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng padahal lanang wedok. Wah, itu jadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apik ala Indonesia Pak. Gara-gara terbuka sing lanang ketara,
Sing wedok ketara. Dadi nek ape pacaran kan. Malah rugen ape praktekno. Dadi nek ape pacaran iku sing lanang ya nganggo cadar, sing wedok terus mlebu bareng. Kan dikira sama-sama perempuan. Ya ora ora ning jero to sewa apa walhasil iku sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi, ora mesti nak trewong nakal ya entuk wae solusi. Lha cerita kula polisi Arab. Ya ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengen kena aturan wala tajassasu. Ya wis akhire. Dadi padha wae, nek niat elek iku ya sono wae carane. Wong nek elek iku ya elek ya ono wae carane. Repot amun ngoten niku repot. Semulane wong apik wis at-taqwa hauna apik ning ati. Dadi nek cara kula nggih jangan sampai kita ngukumi liyane iki. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing mboten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya iku yakini iku adat Indonesia tapi ojo pernah ngatasnamano hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu nopo jilbaban, kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu buatan nopo, buatan aurat. Akhirnya membolehkan ndak jilbaban. Nah cara kula itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo al-kaffan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Mungkin inilah kadang seneng, ini rugen barang nih paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten. Hukum nggih hukum, seneng nggih seneng urusan nafsu. Misalnya Kiai Rugen takoki seneng di wong wedok buru ora, mesti jawab ora dekne. Tapi nak takoki hukume piye? Apik, ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora, ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham nggih? Misale kok kowe dadi kiai, untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai nafsu seneng, untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nampa rantuk. Lah tapi wong ora entuk ganjaran yo senenge perkara itu daging. Lah sing diarani itu ganjaran sing korban to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran ya ora ana ning hadis itu sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya dadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener e ketika enggak pakai cadar. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun ndamal konsensus illa ma zuhara minhan wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa juzu mongko wenang apa nadharuhu ningali madhara min hali ajnabiyin kedhe wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuwatir sapa ahad fitnatane fitnah fi ahadi wajhine ing dalem salsine wajah lho. Wasani te kausani yahrumu iku haram apa nadhar. Di anahu kron satemene wajah wa dzinnatul fitnati utawa madzunatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Waruji halan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajah la aurat, mulane kudu ditutupi. Ya tapi wow, nek ditutupi kabeh mbek wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali. Lanang wedoke nganggo napa cadar. Terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule 3 pasangan. Lah ya repot to. Aduh matane wong nek wong nakal wis repot. Wal yadribna lan becik ngrudungna sapa wong bi khumurihina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubihina ing atase gulu-gulune wong wedok. Yasturna tegese nutupi sapa nisa ruusa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu. Wasudura lan pira-pira dada bil makoni iklan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dada ketutupan. Tapi saiki ono jilbab gaul, waduh matane wong wis nyoro saka ulama. Saiki misale jilbabane ya ono jilbab napa? Gaul. Dadi sing ditutupi mau endas, wis mudas to. Sa repot. Sementing aja kaya wong India. Wong India aku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Aku malah dadi elek-elek hukum India. Elek wong karuan kuduan kok malah ngisore napa blo? Bladher piye ulama iki asal usule iso dadi ngono. Parah India parah. Lah Islam Indonesia iku kok India.
Kiai India rapati fanatik aurat. Indonesia ketularan. Walai dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing pepae nisa il khafiyata tegese pepae sing samar. Wa ya te zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma alwajah ing wajah wal kafaina pepe loro. Illa libu latina kecuali maring sing lanang. Utai buul jamu ba'lin jamae ba'lun. Manane zaujin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakaiane kecuali ning sing lanang. Awa abaina utawa bapake cah wedok mau. Awa aba ibu latina utawa mertuane. Eling-eling ini sing mahrame wong wedok mergo sebab bapake ndekne utawa mertuane. Di kula terangno nggih masalah mahram iki rungokno kene yo. Kula dhe anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan ndek bojo. Kula ndek bojo. Bimujarradil akdi, sekedar akad muni qabil tu nikahaha niku mertua kula niku mun dadi mahram bil musahara. Nggih bimujarradil akdi. Lah cah wedok nggih sami bimujarradil akdi bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Paham nggih? Tapi nak anak tiri, misale Ruhin rabi rondo, rondone duwe anak. Ya kan ya rabi rondo, rondone duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduhul. Paham ya? Iku disebut apa waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang rabi rondo di anak sita. Dadi mahrame permanen iku ngenteni diduhul. Paham ya? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bimujarradil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, engko istibegatlah tetep mahram. Tapi nak mahrame IP niku mau hurmatul jam'i. Mulane nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggahi asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham nggih? Paham nggih? Lha iku mulane teng mriki mahram termasuk au abaihinna au abai ibu latihinna. Bapake bojo ora mahram bin nasab kan jenenge mahram bil musahharah disebut faja'alahu nasabau wasihra. Pun nggih. Au abnaihinna utawa anake cawe wedok mau. Au abnai ibu ladina utawa anake bojone. Paham ya? Anake napa? Bojone. Au ikhwanihinna utawa dulure. Au bani ikhwanihinna utawa anake dulure berarti ponakan. Au bani akhwatina anake dulure wedok berarti ponakan. Au nisaihinna utawa sejenis wong wedok. Au ma malakat. Au ma utawa perkara malakat kan miliki apa amainhunna apa kekuasaane utawa amat lah keman. Amat to budak fa juzu mongko menang lahum kedhe wong kabeh apa nadhurhu ningali kabeh ilama kecuali perkara binasrati antarane udel warubati lan dengkul. Fa yahrumu mongko haram apa nadhurhu ningali ma binasra waruba li ghairil azwat kecuali bojo. Dadi bojo niku paling bebas aurat tengene bab fikih. Wa kharajalan kejaba binisa ihna kelawan nisa ina sapa al kafirat pira-pira wadon kafir. Fa juzu mongko ora wenang lil muslimati kedhe pira-pira Islam apa al kaswa apa buka lahunna keduwe kafirat. Wasamilanan mengko apa ma perkara malakat emanuhuna mengko ala bidah ing boro-boro budak. Awit tabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fi fuduli ta'ami ing dalam panganan sing luweh. Tapi ghairi ul irbati kang ora duweni syahwat. Bil jarri kelancir sifatun wan nasbu lan lan nasab istisnaun dadi istisna ulil irba ay asabil hajati sing radine hajat ilan nisa. Maring boro-boro wedok minar rijal saking boro-boro lanang. Bi alam yang tasir gambare arep yen ora syahwat poda karukulen poda kare saben-saben wong suci awit tifli to cah cilik. Kula niku jek menangi nggih, gek cilik kula niku periode teng Arab. Niku nak sing dadi saroti dadi polisi niku tiang-tiang sing dikebiri. Di kula tesih maca khazanah-khazanah kuno sing dadi polisi teng Arab niku wong lanang-lanang sing napa dikebiri sing gak ada syahwat. Saniki mboten. Wis ra karo-karuan saniki. Sembah kono takobal wa minaming tapi ngebiri hukume ra oleh. Lah tapi sahabat ya hukume ra oleh sembah kono so adu selamat ngoten mawon wis. Mereka sing oleh parek ambek wong wedok liya iku awit tabiina ghairi ulir irbah minar rijal. Iku kurane wong sing rapati duwe syahwat mbek wong